Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya Ladis Marsyanda dengan NIM 360 akan menjelaskan PPT jaringan komputer OSI TCP atau IP. Di sini ada beberapa agenda. Agenda pertama konsep layar, kedua model referensi OSI, ketiga layar model referensi OSI, keempat fungsi layar, kelima enkapsulasi data, keenam model referensi TCP atau IP, ketujuh TCP atau IP model, ke-8 fungsi layar TCP atau IP, 9 perbandingan OSI TCP atau IP, 10 persamaan OSI TCP atau IP, dan yang terakhir 11 perbedaan OSI TCP atau IP. Konsep layar. Konsep layar satuan informasi yang berjalan dalam sebuah jaringan disebut paket data. Di dalamnya terdapat alamat sumber dan tujuan serta informasi lain yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dan menjamin tidak terjadi kesalahan. Konsep layar membantu memahami peristiwa yang terjadi selama komunikasi dari satu komputer ke komputer lain. Caranya adalah dengan merinci komunikasi yang kompleks menjadi tugas-tugas distrik yang lebih sederhana dalam layar-layar. Model referensi OSI. Model referensi OSI adalah model komunikasi jaringan yang paling banyak digunakan oleh vendor pembuat sistem jaringan. Model ini adalah alat terbaik untuk memahami bagaimana data dikirim dari program aplikasi melalui media jaringan ke program aplikasi pada komputer lain dalam sebuah jaringan, bahkan jika pengirim dan penerima memiliki tipe jaringan yang berbeda. Model OSI membantu Anda melihat fungsi jaringan yang terjadi pada setiap layar. Layar model referensi. Dalam model referensi OSI terdapat 7 layar, di mana setiap layar memiliki fungsi jaringan yang berbeda. Contohnya layar 1 fisikal, layar 2 data link, layar 3 network, layar 4 transport, layar 5 session, layar 6 presentation, layar 7 application. Baik, di sini adalah gambaran pembagian layar pada model referensi OSI. Ada application, presentation, session, transport, network, dan data link, dan fisikal. Ya, tabel pembagian model referensi. Fungsi layar. Application layar 7 adalah layar OSI yang terdekat dengan user, menyediakan network service pada bagian user. Berbeda dengan layar yang lain, layar 7 tidak menyediakan service bagi layar OSI lain. Contoh aplikasi ini adalah program spreadsheet, word processing, dan terminal bank. Layar 7 menetapkan adanya partner komunikasi yang diinginkan, menetapkan dan mensinkronkan kesempatan prosedur untuk error recovery, serta mengontrol integritas data. Jika ingin mengingat layar 7 dengan beberapa kata, pikirkan tentang browser. Presentation layer 6 memastikan bahwa informasi yang dikirim oleh layar 7 sebuah sistem dapat dibaca oleh layar 7 sistem yang lainnya. Jika diperlukan, layar 6 akan menerjemahkan di antara format data yang banyak dengan menggunakan format data umum, Common Data Format. Jika ingin mengingat layar 6 dalam beberapa kata, pikirkan tentang Common Data Format. Session layer 5 menetapkan, mengatur, dan menghentikan sesi antara dua host yang berkomunikasi. Layar 5 menyediakan servis bagi layar 6 dan mensinkronkan dialog antara dua layar 6 serta mengatur pertukaran data mereka. Di samping mengatur sesi, layar 5 menyediakan perlengkapan untuk transfer data yang efisien. Kelas pelayanan dan laporan pengecualian masalah layar 5, 6, dan 7. Jika ingin mengingat layar 5 dalam beberapa kata, pikirkan dialog dan percakapan conversation. Transport layer 4 membuat segmen data pada sistem host yang mengirim kemudian mengumpulkan kembali menjadi aliran data pada sistem host yang menerima. Secara khusus layar 4 menjamin transport antara dua host. Dalam menyediakan pelayanan komunikasi, layar 4 menetapkan, menjaga, dan menghentikan sirkuit virtual. Dalam menyediakan reliable service, layar 4 menggunakan transport error detection dan recovery serta information flow control. Jika ingin mengingat layar 4 dalam beberapa kata, pikirkan tentang quality of service and reliability. Secara khusus, layar 4 menjamin transport antara dua host.
Dalam menyediakan pelayanan komunikasi, layer 4 menetapkan, menjaga, dan menghentikan sirkuit virtual. Tadi ya guys ya. Network layer 3 adalah sebuah layer yang kompleks yang menyediakan skema pengalamatan konektivitas dan pemilihan lintasan path selection antara dua sistem host yang mungkin berlokasi pada jaringan yang terpisah secara geografis. Jika ingin mengingat layer 3 dengan mudah, pikirkan tentang pemilihan lintasan, perutian, routing, dan pengalamatan addressing. Data link layer 2 menyediakan transit data yang terpercaya melintasi sebuah sambungan langsung, physical link. Dalam melakukan hal ini, layer 2 menggunakan pengalamatan fisik, physical addressing, topologi jaringan, akses jaringan, pemberitahuan kesalahan, error notification, pengiriman frame yang berurutan, dan mengontrol aliran. Jika ingin mengingat layer 2 dengan mudah, pikirkan tentang frame dan kontrol akses media akses control. Physical layer 1. Mendefinisikan spesifikasi fungsional, prosedural, mekanikal, dan elektronikal untuk mengaktifkan, menjaga, dan mematikan sambungan langsung antara dua sistem. Misalnya tingkat tegangan waktu, perubahan tegangan, kecepatan data, jarak pengiriman maksimum, konektor fisik, dan lain-lain. Jika ingin mengingat layer 1 dengan mudah, pikirkan tentang sinyal dan media. Di sini ada apa saja yang terdapat pada masing-masing layar. Ada di sini ada layar 1, layar 2, layar 3, layar 4, 5, 6, dan 7. Enkapsulasi data. Enkapsulasi membungkus data dengan informasi protokol yang diperlukan sebelum dikirim, sehingga ketika bergerak turun melewati layar-layar OSI, paket data menerima header, trailer, dan informasi lain. 5 langkah konversi untuk enkapsulasi data, yakni yang pertama, membuat data, masukkan data dalam segmen, masukkan segmen dalam paket atau datagram, masukkan paket dalam frame, konversi frame ke pola 1 dan 0 bit. Di sini ada gambaran dari beberapa email. Application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Model referensi TCP atau IP. Meski model referensi OSI lebih umum digunakan, tapi secara teknis dan historis, model referensi standar internet adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol TCP atau IP. Model ini memiliki 4 layer transport. Yang pertama transport, yang kelima application, ketiga internet, keempat network. Sini adalah gambaran TCP atau IP model. Fungsi layar TCP atau IP. Application layer 4 memodel TCP atau IP berkutat dengan urusan presentasi, encoding, dan dialog kontrol. TCP atau IP mengkombinasikan session, presentation, dan application dalam satu layar dan mengasumsikan data telah siap dienkapsulasi pada layar berikut. Transport layer 3 berkutat dengan urusan quality of service dari reliability, flow control, dan error correction. Salah satu dari protokolnya, Transmission Control Protocol TCP, menyediakan cara yang fleksibel dan sempurna untuk komunikasi jaringan yang reliable, well flowing, low error. TCP berdialog antara pengirim dan penerima ketika melakukan enkapsulasi data ke dalam segmen. TCP adalah protokol connection oriented, artinya segmen bergerak bolak-balik antara dua host untuk memberitahukan bahwa koneksi terjadi selama waktu tertentu. Paket switching. Internet layer 2 berfungsi mengirim paket antara jaringan yang berbeda dan menentukan lintasan yang ditempuh. Protokol spesifik layer ini adalah Internet Protokol IP. Jalan terbaik tekad dan paket switching terjadi pada lapisan ini. Pikirkan hal ini dalam hal sistem pos. Bila Anda mengirim surat, Anda tidak tahu bagaimana sampai di sana. Ada rute berbagai kemungkinan, tetapi Anda melakukan perawatannya tiba. Layer 1 juga disebut layer host to new world. Layer ini menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan paket data untuk membuat sambungan langsung, physical link.
termasuk detail teknologi LAN dan WAN, dan seluruh detail dalam physical dan data link layer 1 dan layer 2 OSI. Di sini ada perbandingan OSI dan TCP atau IP. Sini adalah gambaran dari perbandingan OSI dan TCP IP. Persamaan OSI dan TCP IP. Keduanya memiliki layer-layer, keduanya memiliki application layer, meski memiliki service yang berbeda. Keduanya memiliki transport dan network layer yang dapat disamakan. Keduanya mengasumsikan teknologi paket switched, bukan sirkuit switched. Profesional di bidang internet working perlu mengetahui keduanya. Perbedaan OSI dan TCP/IP. TCP/IP mengombinasikan presentation dan session layer OSI ke dalam application layer. TCP/IP mengombinasikan data link dan physical layer OSI ke dalam satu layer. TCP atau IP lebih sederhana dengan 4 layer. TCP atau IP lebih kredibel karena protokolnya tidak ada network dibangun dengan protokol OSI, walaupun setiap orang menggunakan model OSI untuk memandu pikiran mereka. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.